Abaikan ancaman AS, Turki tetap ingin berbisnis dengan Rusia. Menteri Keuangan Turki Nurettin Nebati pada Jumat 26 Agustus akhirnya menanggapi surat peringatan Amerika Serikat pada Asosiasi Bisnis Turki. Peringatan itu dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai respons meningkatnya intensitas hubungan bisnis antara Turki dengan Rusia. Menurut Nebati, peringatan dari AS bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Turki dinilai akan mampu untuk tetap menjalin hubungan bisnis dengan Rusia melalui kerangka kerjasama yang tidak dikenai sanksi. Tidak ada artinya jika surat yang disampaikan kepada kelompok bisnis Turki menimbulkan kekhawatiran di kalangan bisnis kami, kata Nebati dikutip dari Reuters. Kami sedang melihat bahwa AS sekutu dan mitra dagang kami mengundang bisnisnya untuk berinvestasi dalam ekonomi kami. Tambahnya, AS ancam menjatuhkan sanksi ke Turki. Melalui surat tersebut, AS memperingatkan ancaman menjatuhkan sanksi bagi entitas Turki yang masih berbisnis dengan Rusia. AS beralasan Rusia akan memanfaatkan Turki untuk menghindari sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan AS dan sekutunya. Setiap individu atau entitas yang memberikan dukungan material kepada orang-orang yang dijatuhkan AS beresiko terkena sanksi AS, tulis Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat, Wally Adeyemo, dikutip dari Arab News. Hubungan bisnis Rusia-Turki memang semakin erat. Pada awal bulan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Data resmi menunjukkan nilai ekspor Turki ke Rusia pada Mei dan Juli meningkat hampir 50% dari angka tahun lalu. Jumlah turis Rusia ke Turki tercatat mengalami pelonjakan karena adanya pembatasan penerbangan dari negara-negara barat. Kepala kelompok eksportir logam mengatakan, permintaan Rusia untuk produk Turki telah meningkat pada bulan ini. Impor minyak Rusia oleh Turki juga meningkat sementara kedua belah pihak setuju untuk melakukan pembayaran dengan rubel untuk gas alam. Seorang ahli strategi di Blue Bay Asset Management, tim AS memperingatkan bahwa respon Turki bisa memanaskan hubungan antara Washington dan Ankara. Respons tersebut dinilai bernada tak bersahabat sehingga dapat memicu AS untuk menjatuhkan sanksi sekunder kepada Turki. Turki berusaha tetap netral di tengah konflik Rusia-Ukraina. Selama ini Turki yang merupakan anggota NATO berusaha tetap netral menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Walaupun tidak ikut menjatuhkan sanksi bagi Rusia, Turki tetap menyalurkan bantuan senjata bagi Ukraina. Sebelumnya Presiden Erdogan telah menyampaikan bahwa Turki tak dapat ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Hal ini mengingat perekonomian Turki masih sangat bergantung pada Rusia, terutama dalam bidang impor minyak dan gas alam. Perekonomian kami akan sangat dirugikan jika menjatuhkan sanksi kepada Rusia, kata penasihat kebijakan luar negeri Erdogan Ibrahim Kalin. Kerjasama ekonomi Turki, Rusia meningkat. Apa kabar sanksi Barat? Menteri Keuangan Turki Nurettin Nebati mengatakan dalam serangkaian tweet pada Jumat 26 Agustus bahwa Turki bertekad meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Rusia. Dilansir dari Al Jazeera, Turki ingin bekerja sama dalam kerangka kerja yang tidak dikenakan sanksi. Negara anggota NATO ini memang telah berusaha mencapai keseimbangan antara Moskwa dan Kiev. Turki mengkritik invasi Rusia dan mengirim senjata ke Ukraina, sembari menentang sanksi Barat dan melanjutkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dengan Rusia. Turki telah mengatakan bagaimanapun tidak akan membiarkan sanksi internasional dilanggar. Awal bulan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin di Sochi, Rusia. Saat itu kedua pemimpin berjanji untuk lebih mengembangkan hubungan bilateral. Putin mencatat pada saat itu bahwa perdagangan Rusia-Turki berlipat ganda dalam 5 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini mencerminkan fokus Moskwa yang mengembangkan hubungan dengan Ankara di tengah sanksi Barat yang memar. Menghadapi krisis ekonomi, Turki mengandalkan Rusia untuk perdagangan dan pariwisata. Gas Rusia mencakup 45% kebutuhan energi Turki dan Badan Atom Rusia sedang membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama negara itu. Impor minyak Turki dari Rusia naik 2 kali lipat. Turki meningkatkan volume impor minyak dari Rusia pada tahun ini seiring dengan rencana kedua negara tersebut untuk menjalin kerjasama bisnis, terutama perdagangan energi di tengah sanksi Barat yang melanda Rusia. Demikian data lembaga Refinitiv Icon menunjukkan. Perdagangan antara Turki dan Rusia telah berkembang pesat sejak musim semi karena perusahaan-perusahaan Turki yang tidak dilarang berurusan dengan mitra bisnis dari Rusia berusaha mengisi peluang setelah Uni Eropa hengkang dari Moskow akibat agresi di Ukraina.
Turki meningkatkan impor minyak dari Rusia termasuk jenis Ural dan Siberian Light dengan volume yang melebihi 200.000 barel per hari. Sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 98.000 bph untuk periode yang sama tahun 2021 menurut data Refinitiv. Turki tidak menerapkan sanksi apapun terhadap Rusia atas tindakan agresinya di Ukraina. Ankara berkilah pihaknya masih bergantung pada pasokan energi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu pada awal Agustus dan bersepakat untuk meningkatkan kerjasama bisnis. Kilang utama Turki Topraz dan Star Sogar dari Azerbaijan secara signifikan meningkatkan pasokan minyak Ural Rusia dan Siberian Light pada tahun ini. Di waktu yang sama mereka justru mengurangi pembelian minyak Laut Utara, Irak dan Afrika Barat, data menunjukkan. Selama beberapa tahun terakhir, kilang Star meningkatkan pembelian Johan Sverdrup, Norwegia, dan minyak Irak yang kualitasnya mendekati Ural karena harga minyak Rusia telah naik. Kilang Star diperkirakan akan membeli sekitar 90.000 bph minyak dari Rusia selama Januari hingga Agustus 2022 dibandingkan dengan 48 bph selama periode yang sama tahun lalu, menurut data Refinitiv Eikon. Data tersebut juga menunjukkan kilang Topraz akan membeli sekitar 111.000 bph minyak dari Rusia pada Januari hingga Agustus tahun ini dibandingkan dengan hanya 45.000 bph selama periode yang sama tahun lalu.